Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kalimantan Selatan menyelenggarakan acara pengayaan wawasan aktivis dakwah di era global pada tanggal 5 dan 6 Maret 2022 di Banjarmasin. Ada beberapa materi yang disampaikan kepada peserta, di antaranya tantangan dakwah pada masyarakat plural dewasa ini. Disampaikan Bapak Profesor Kamrani Busri. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahidul qahhar azizil jabbar muqawwidil laili ala nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah allazi a'adda al-jannata lil abrar wa a'adda an-nirana lil ashrar. Wa sallallahu sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul mukhtar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alladzina tabi'u ma amarahu ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma. Terima kasih Saudara Nasrullah sebagai moderator atau announcer atau pimpinan ya acara pada pengajian pertama atau kuliah pertama ini ya. Pertama ini saya diminta untuk memberikan atau menyampaikan pandangan-pandangan materi tentang tantangan dakwah pada masyarakat plural ya, yang kuliah pertama itu pengajian pertama pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia wilayah Kalimantan Selatan Pak Khairani Idris, beserta dengan jajarannya ada tadi sekretaris, ada wakil ketua segala macam, wakil sekretaris, kemudian juga Ibu Dahara tadi saya lihat ada dua siapa Irfan dan Pak Zuhair Abdullah wakil ketua ya, Nasir. Yang saya hormati, saya banggakan para peserta ya, jadi peserta pengayaan wawasan aktivis dakwah Kalimantan Selatan ini ya, luar biasa ini. Saya merasa menjadi anak muda kembali nih ya, berhadapan dengan dai-dai muda ya. Sebagian ada yang pakai peci, ada sebagian tidak pakai peci ya. Tapi kalau putihnya semua pakai jilbab ya, ini luar biasa ya. Jadi, alhamdulillah. Tadi disebutkan bahwa saya salah seorang ketua Dewan Syura ya untuk Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ini ya. Jadi didaulat sebagai ketua Dewan Syura ya. Saya terima kasih kepada teman-teman. Mungkin karena tuanya saja. Karena tuanya ya, karena tua usianya ya. Jadi alhamdulillah insya Allah kalau dipanjangkan usia oleh Allah sampai bulan Mei nanti itu saya sudah berusia 37 tahun. Ya. Kalau dilihat itu ya kata orang Batak sakitnya tak seberapa, tapi malu begitulah. Coba diturunkan hati itu dan tenang sudah jadi juru dakwah tingkat provinsi tenang. Sudah diundang ke provinsi lain juga. Saya tahu orangnya, tapi tulis itu. Tidak dipakai orang. Kalau tidak dipakai orang lagi, gimana Anda bicara untuk membetulkan akidah, membetulkan ibadah, membetulkan muamalah dari masyarakat itu? Tidak bisa ya. Makanya hati-hati jangan sampai terjadi efek negatif dari dakwah. Wawasan kita penting. Jadi misalnya efek negatif ini menjadi dari dua. Selain dari efek negatif bagi dai sendiri, yang kedua ajaran Anda. Misalnya ngomong
menjadi ekstremis. Ekstrem itu apa ekstrem? Keras ya, atau berlebihan. Ekstremis liberal atau ekstremis fundamentalis. Yang fundamentalis itu kan ya bukti apa namanya ya sesuatu yang dilihat itu harus diberangus. Padahal masih ada jalan lain misalnya, ya. Dan yang bagusnya misalnya perlu penegak hukum sendiri jalan kita. Itu kan fundamentalis ya. Jadi sesuatu yang dianggap merah putih. Padahal tadi Allah mengatakan tidak mengapa Anda berbuat baik kepada orang-orang yang di luar agama Anda, asal mereka juga tidak mengganggu Anda, tidak memerangi, tidak mengusir Anda. Nah, itu bolehnya. Tapi kalau dia main politik, kita harus main politik. Kalau dia main bambu, kita harus main bambu. Jihad juga. Makanya sering saya katakan bahwa para kader berdakwah ke depan itu harus belajar silat. Di hakul ulama awal ini ayub sina ismahu wa adabahu wa ayyu alimahul kitabata wa sibahata wa rimaya. Habis terkenal dari muslim itu. Kewajiban orang tua pada anaknya antara lain adalah ayub sina ismahu, memperindah namanya, nama anak. Wa adabahu, perindah ada budi pekerti. Wa ayyu alimahul kitabata, ngajari bahasa tulis. Wa sibahata, berenang, ngajari berenang. Nah, jadi kalau Anda nanti kurang berduit, ulah kolam renang di harus itu akan belajar. Kalau harus saja, ya sekali datang 5.000 lah, untuk mengganti bajunya aja. Saya melihat di Kediri itu ada tempat berenang kecil di belakangnya, kemudian ada tempat toko kering aja, tidak toko basah ya. Saya kan senang berenang, habis berenang ini satu kali itu asik kunjungannya. Karena pasal kadang ini 20 kali 20 meter. Saya kan ada beberapa, jadi ini misalnya sama anak muda aja. Nah, ya, wasibah ngajari berenang. Jadi kalau anak Anda tidak belajar berenang, Anda salah. Melanggar kewajiban. Warimaya. Kemana? Itu bagian sibah, itu bagian olahraga, rimaya bagian dari pertahanan diri. Anak muda dulu kalau di kampung-kampung kita pakai untau, silat untau. Kalau kajian sampai tamat itu tahan bunuh, tahan gaya. Itu tamatnya sampai. Pakai kamu. Saya tidak belajar itu, adik saya belajar. Sampai tamat ya. Tapi ya memang itu agak kangen juga ya, kalau sudah ada ilmu silat sampai tamat itu agak ilmuani orangnya gitu. Tapi saya 65 dengan PKI. Saya waktu 65 itu sudah berarti umur saya sudah 16 tahun ya, pas 9. Umur saya mau dibunuhnya. Ulama di kampung saya itu saya tempat mengaji nahu, saraf, udah ke beliau itu sudah ribut mau dibunuh. Karena PKI-nya itu kampung saya sendiri juga. 2 tokoh di kampung saya itu PKI-nya. Satu kalau menang jadi bupati, satu kalau menang nanti jadi yang satu jadi ketua DPR. Alhamdulillah Soeharto naik 2 hari Pramos Antawi. Saya pakai latih juga kalau sendiri malam-malam itu. Tapi saya tidak bisa silat, itu salahnya. Sehingga saya menyarankan anak muda, putri-putri juga belajar silat ya. Kalau mau ganggu awas, latih aja. Yang macam-macam. Nah itu ya, Rasulullah ya. Wa Allah jauh-jauh wa ayu apa? Wa Allah yarzuqahu ila thayyiban, dan memberikan rezeki makanan, pakaian dan perumahan yang thayyiban, bukan halal saja, thayyiban. Ya, wa ayu jauh-jauh berapa? Mengawinkan anaknya kalau sudah dia mampu untuk kawin. Mampu untuk kawin ini segi ekonomi, dan Islam itu segi ekonomi. Karena dituntut membiayai istrinya, anaknya 3 hal.
makanan, pakaian, rumah. Tapi tidak dituntut nongkrong berlebihan. Masa bisa nyewa rumah udah. Di lingkungan itu setahun 2 kali tukar baju cukup, bisa 3 kali, 8 kali. Udah sampai yang minggu karantina nukar baju ini ya itu kesepian doang. Ya, makanan cuma 3 kali juga. Ini tak begini, ya. Makanya Nabi zaujun nisa fa innahunna yatina bima. Nikahi perempuan itu karena perempuan itu menentangkan harta. Nah, jadi situ itu supaya wanita bininya. Itu nggak boleh begini. Jadi orangnya harus mampu. Semangat ya. Nah, ya. Jadi zaujun nisa fa innahunna yatina bima. Nikahi perempuan itu karena perempuan itu menentangkan harta. Umumnya bininya lebih bisa ngatur ekonomi rumah tangga daripada yang boros itu sedikit aja. Yang bisa ngatur lebih banyak, makanya sampai ada hadis Nabi itu. Innahunna yatina bima. Nah itu ya yang pertama. Jadi yang kedua, jadi aspek negatif ini bisa salah ajar Anda menjadi orang liberalis. Ya liberalis, semuanya menerjemahkan Al-Quran. LGBT sesuai Islam, oh di mana ada ayatnya? Di mana sih kuliah itu? Hakim. Nah, negatif ya. Nah, makanya dosen harus menjaga ini. Ya betul, supaya jangan seperti jadi fundamentalis yang menjadi liberalis. Ya. Takut kafir kalau mempelajari ideologi bermacam ideologi. Ada hurriyatul fikriyah, ada hurriyatul diniyah. Anda sudah pilih Islam, tidak boleh pilih yang lain. Ya, masa pilih yang lain? Ada hurriyatul fikriyah, kebebasan berpikir, ada hurriyatul diniyah. Nah, jadi nanti ukurannya adalah kalau ideologi itu kita menyimpang pada ajaran pokok Islam, nggak usah. Makanya berbagai wacana, baik wacana filosofik, baik wacana ideologis, wacana tafsir, macam-macam itu, kalau kira-kira merubah iman Anda, tidak. Nah, orang dulu di kampung belajar, nggak ada yang wacana-wacana bahwa iblis itu lebih taufik daripada malaikat, nggak ada itu zaman dulu. Wujud artinya ada, mustahil tiada. Adapun tanda Allah. Tadi disebutkan bahwa saya salah seorang ketua Dewan Syura ya untuk Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ini ya. Jadi didaulat sebagai ketua Dewan Syura ya. Saya terima kasih kepada teman-teman. Mungkin karena tuanya saja. Nah, karena tuanya ya. Karena tua usianya ya. Jadi alhamdulillah, insya Allah kalau dipanjangkan usia oleh Allah sampai bulan Mei nanti itu saya sudah berusia 37 tahun. Nah, ya. Nah, anak muda ini barangkali baru ada yang 21 atau di bawah lagi ya. Jadi saya alhamdulillah sudah berusia 73 masuk bulan Mei ini. Alhamdulillah. Ya katanya Imam Ghazali kalau usianya panjang itu sebetulnya adalah bagian dari kebahagiaan. Jadi orang bahagia itu salah satu kata Imam Ghazali adalah diberikan oleh Allah umur panjang. Tetapi harus diambil kesempatan. Umur panjang itu sebetulnya diberi kesempatan untuk memperbaiki diri oleh Allah. Bukan untuk berpoya-poya ya. Jadi beri kesempatan untuk taubat sebetulnya. Nah, saya teringat dengan Isra Mi'raj kemarin ya. Isra Mi'raj itu kan kalau menurut Syekh besar Mesir ya, pimpinan lembaga-lembaga keagamaan Mesir, Syekh Abdul Halim Mahmud dalam buku beliau Mi'raj ya, itu kata beliau ada 3 hal penting di situ. Yang pertama adalah taubat. Taubat itu dilambangkan dengan Nabi dibedah itu ya. Dibedah hati beliau, dibersihkan dengan air Zam-Zam, kemudian dimasukkan ada tiga porsi hadis itu. Dimasukkan yang pertama adalah hikmatan wa imanan.
hikmah dan keimanan. Itu yang pertama ya. Jadi Mikail disuruh ngambil semacam baskom, semacam apa, bejana yang isinya bejana emas, isinya adalah hikmatan wa iman. Di hadis lain Nabi setelah dibersihkan hati beliau lalu diisi dengan ilman wa yakinan wa islaman. Jadi diisi dengan helm. Helm itu adalah di atas sabar. Atau hilman juga berarti pengayum. Ya, jadi Nabi selalu saja menyangkungi kepada siapapun. Itu hilman. Ilman jelas, ilmu. Yakinan di atas iman. Kalau iman harus di bawah. Kalau yakin itu di atas iman. Betul-betul tidak pernah goyah. Jadi keimanan Rasul tidak pernah. Kemudian Islaman itu tunduk pasrah kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada yang hadis lain, ada yang sampai 5, ada saya lupa itu dan hadis yang satu lagi. Tapi sebetulnya Nabi itu di dalam kitabnya apa? Dardir ya. Dardir atau di Hari Mahmud juga saya masih ingat juga bahwa Nabi itu 5 kali operasi selama hidup beliau. Operasi hati ya, jadi hati ini penting. Yang pertama pada saat usia beliau masih sekitar 5 tahun, ya. Di Asulis Waibatul Aslamiyah. Begitu main-main ditangkap oleh Jibril, dioperasi, ya. Dihilangkan godaan-godaan setan dan nafsu yang jelek dihapus di hati Nabi kita Muhammad sejak usia 5 tahun. Kemudian usia 10, kemudian usia mukahik itu usia kebalik 3, kemudian pada saat diutus di usia 40, kemudian pada saat menjelang Mi'raj, Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya yang pertama itu pembersihan hati. Ini taubat sebetulnya. Jadi kita banyak taubat ya. Supaya bersih hati kita. Saya tidak mungkin orang yang tidak bersih menghadap Allah. Makanya lalu kata Abdul Halim Mahmud, Mi'raj itu adalah munajatan wa wahyan wa ru'yatan. Luar biasa. Mi'raj itu adalah munajat. Nabi menghadap Allah. Kita salat Mi'raj juga. As-salat Mi'rajul Mu'min. Itu Mi'raj kita mesti mengajar juga harusnya. Nah, yang kedua adalah wahyu, menerima wahyu, salat 5 waktu itu ya, 50 kali itu. Kemudian walau kelihatan Nabi langsung melihat Allah. Nah, ini luar biasa. Kita jangan terlalu dibayangkan melihat seperti mata gini. Itu tidak perlu diurus lagi, itu urusan Tuhan. Tapi Allah menyatakan bahwa Nabi menyatakan ru'yatan. Dan Nabi kita Muhammad SAW Isra Mi'raj itu sebagai satu mukjizat karena beliau pergi adalah dengan badan dan roh beliau, tidak hanya dengan roh. Hanya katakan dengan roh, kalau aku tidak mukjizat, ngapain? Roh itu bisa saja kemana-mana. Jadi hal yang mukjizat adalah fisik dan rohani Nabi kita Muhammad SAW. Luar biasa ya. Jadi itu baru mukjizat. Kalau fisiknya tidak berangkat, tidak mukjizat. Ngapain? Kalau roh saja gampang, ya. Kita bermimpi saja bisa mana-mana, ya. Belum roh yang aslinya. Tapi kalau fisik dan rohani baru mukjizat. Di mana fisik Nabi menjelajahi dunia ini, yang kalau teori Einstein, teori relativisme Einstein, kalau kecepatan itu tidak terhingga, maka bobot lenyap, massa badan kita lenyap. Ya saya pikir Nabi lenyap itu menjadi cahaya, di atas cahaya. Tapi begitu kembali nanti diperlambat sampai di Baitul Maqdis, kembali ke Mekah, diperlambat, itu kembali menjadi badan biasa. Itu kalau teori ilmiahnya Einstein mengatakan ada teori relativisme. Jadi katanya semakin cepat itu semakin kalau tidak terhingga maka bisa massa bobot orang, bobot benda itu lenyap. Dan waktu juga lenyap.
jadi jangan bingung Anda kalau membaca hadis mainstream, kita mudah menerima Islam itu. Kalau zaman dulu agak repot, sekarang mudah. Oh iya betul ya, Nabi melihat surga, melihat neraka, tidak ada zaman, padahal surga neraka nanti. Bagi Nabi tidak ada waktu, karena kecepatan yang kita hinggakan. Dan jadi itu luar biasa ya. Nah, sudah diterangkan oleh seorang ilmuwan yang menemukan teori relativisme itu. Jadi kita mudah sekarang. Jadi tapi zaman dulu mukjizat itu, ya. Yang kita sekarang mukjizatnya adalah luar biasa karena Nabi tanpa peralatan yang teknik, tetapi dengan dikirim buraq itu saja sudah bisa sampai ke menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada sidrah muntaha di mana itu batas kemampuan manusia, kemampuan makhluk itu di sidrah muntaha saja. Dari Nabi menerobos sidrah muntaha sampai ke munajat dan ruqyatullah. Luar biasa. Luar biasa. Jadi ini saya maksud pengantar ini supaya nanti mungkin sering-sering mungkin ada cacing, mencas para dai-dai ini dalam berbagai wawasan. Ada wawasan Islam Mi'raj, ada wawasan puasa, ada wawasan haji, ada wawasan Idul Fitri segala macam ya. Nah, saya dulu waktu saya kanwir setiap bulan mungkin ada yang ikut juga di sini ya. Para juru dakwah honorer itu Pak ya. Itu diundang ke kanwir. Dikumpul sebulan sekali dicacing. So, kalau tidak dicac, bisa saja habis materinya. Nah, atau wawasannya tidak berkembang. Nah, sekarang kita di sini 2 hari pengayaan wawasan aktivis dakwah. Nah, dicas ini. Nah, mudah-mudahan yang dari sini juga ada ilmunya. Kalau tidak ada juga ya. Nah, tapi tadi ada diskusi nanti. Nah, diskusi penting. Nah, untuk mencas bersama-sama, tidak ada yang lebih ya. Kita ini juga kebetulan saja lebih senior barangkali, sehingga diberi kesempatan di muka. Ya, kalau Anda kata ilmunya barangkali lebih banyak orang muda sekarang daripada saya. Zaman dulu ya hebat, yang dulu pada zamannya. Sekarang saya kalau ilmu saya seperti ini tidak mungkin jadi rekor 2 kali. Tapi zamannya dulu boleh jadi 2 kali gitu. Kalau ilmunya seperti ini mungkin tidak mungkin saya jadi kepala kanwil agama. Tapi zaman dulu boleh saya jadi kepala kanwil. Saya lihat anak-anak muda sekarang ilmunya lebih sangat berkembang. Ya, kita tinggal perlu diskusi tadi. Ya, tapi ini pengantarnya perlu ya, pengantarnya perlu. Nah, baik, saya ingin mengantarkan supaya nyaman di bawah saya. Baik, yang pertama dulu adalah tantangan dakwah pada masa ini antar plural, pluralis, kemajemukan, keragaman. Ya, ini keniscayaan, kepastian. Allah menciptakan ini sengaja pluralis, sengaja beragam. Namun juga ada umum tertentu dalam berpasangan siang malam, ya, kemudian berpasangan betina, bejantan, berpasangan panas dingin, berpasangan macam-macam berpasangan, ya. Tetapi dalam konteks makhluk secara umum, dalam konteks kehidupan secara umum beragam. Nah, ini kepastian. Ini kepastian. Nah, tantangan itu apa? Untuk bekerja lebih giat. Jadi harus ada tantangan. Kalau tidak ada tantangan, ya biasa-biasa aja. Ada duit, terpaksa tuh kan kita motor, ngojek. Ya kan? Cuma kalau duit terus, mungkin mau kasih duit motor, tidak ada tantangan. Nah, saat itu lagi bawa orang kita ngobrol, ngomong berdua, kurang sugih, ada nawari. Toh, kan Anda ambil ngomongin ini, benar. Begawi di wadah kok. Silakan duit bertangan.
rezeki. Ojek bagian dari jalan silaturahmi. Tidak, jangan lalu kalian mengojek itu sebagai sesuatu yang rendah. Tidak ada bagi Islam sesuatu itu asal halal itu bagus semua. Tidak ada yang rendah. Makanya saya sedang meminta supaya hayat Muhammad, kehidupan Rasulullah Muhammad, atau sekarang yang dikarang oleh si Sami Antonio, Muhammad Super Leader, Super Manager, ada 8 jilid. Tapi ada yang kecilnya, satu jilid saja, itu sudah bisa saya baca. Kenapa di situ? Nabi kita itu menjadi apa? Ngambil upah, memelihara kambing, bukan kambing sendiri. Ayo, karena anak yatim, nggak ada abad, mama kalau bisa jual, satu maknya nggak jual. Ayo, ambil upah dia, cari duit. Tapi dengan modal itu, ya, dengan sikap beliau tanpa pilih-pilih kerjaan itu, lalu tidak gengsi, akhirnya menjadi kaya raya. Tapi itu kaya raya. Kau bilang susah. Susahnya, miskinnya, sengaja aku miskin dia tahu. Karena kekayaan beliau setelah diangkat jadi rasul, beliau tidak kerja lagi, tinggal berbagi. Ya, di Sabi Antonia kalau tidak salah disebutkan, Nabi itu membebaskan selama hidup beliau 40 budak. Mana tahan? 40 budak diberi beliau supaya bebas 40 orang. Gimana itu? Kalau tidak kaya. Ya. Nabi memberikan mahar kepada Siti Khadijah berapa? 10 ekor onta merah, ada 10 ekor onta muda. Ya. Nah, itu ada riwayat, ada dua itu, ada onta muda, ada onta merah. Kalau onta merah saya pernah ke Saudi Arabia tahun 2000 berapa ya, umrah sebelum COVID itu. Saya tanya, ada nggak masih sini onta merah? Ada Pak. Berapa satu? 100 juta. Ayo, 100 juta. 20 ekor, 2 miliar. Lalu